Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Isdianto dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada saat ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara untuk eh, create user, ya, create user. Nah, kita sebagai journal manager, kita create user, ya. Nah, misalnya sudah ada orang yang bersedia menjadi editor dan reviewer, ya. Maka kita misalnya mencari editor, ya. Membuat akun editor, ya. Oke, kita klik user and roles, ya. Kemudian kita klik ini, misalnya kita tulis nama Sigit Himawan Yudanto, ya. Eh, ini ada suggested, ya. Suggested itu nama itu tinggal kita tulis, nanti kita klik akan keluar ini yang disarankan, ya. Sarankan, ya. Nah, eh, Mas Sigit sudah punya email resmi dari YNS Ajit, ya. Ini saya hanya untuk latihan aja, kita buatkan emailnya dia yang email biasa, ya. Jadi emailnya 3ciduk, ya, 3ciduk@gmail.com, ya. Nah, ini kita buatkan password, ya. Buatkan password. Nanti kita beritahukan, ya. Ya, passwordnya gabungan antara huruf dan angka, ya. Boleh juga dengan simbol-simbol seperti dolar atau tanda pentung, ya, eh, asterik, ya, plus, minus dan sebagainya, ya. Pokoknya ditambah kode-kode yang unik gitu, atau persen atau tagar, ya, add dan sebagainya, ya. Oke, nah ini kalau generate password berarti dibuatkan, ya, random password, ya. Lebih enak ya itu tadi kita centang, enggak usah kita buatkan sendiri tadi, ya. Harus sama passwordnya, ya. Oke, kemudian country orang Indonesia, ya. Kalau dari negara mana nanti misalnya editor dari Amerika, dari Rusia, ini kita tinggal pilih, ya. Ini orang Indonesia, working language pakai bahasa Inggris saja. Kemudian eh, review interest boleh diisi boleh tidak, ya. Mungkin dia suka dengan discourse analysis, ya. Kemudian semiotics misalnya, ya, and graphic design, visual design. Nah, gitu. Ya, itu bagus untuk supaya expertise-nya jelas. Nah, ini afiliasi cukup kita kopas dari yang ada di luar. Nah, jadi bedanya kalau OJS 3 itu tidak sama dengan OJS 2, ya. Kalau OJS 3 ini tidak terhubung, ya. Kalau di OJS 2 kita bikin akun di dalam seperti ini nanti keluar langsung muncul di luar. Kalau OJS 3 itu terpisah, ya. Nanti saya tunjukkan. Ya, affiliation. Nah, sudah ini tidak usah diisi walaupun ada bio statement macam-macam. Kalau ada waktu diisi, kalau enggak tidak wajib, ya. Oke, sekarang kita klik OK. Kita klik OK, ya. Ya, kemudian kita menunjuk Mas Sigit sebagai jurnal section editor, ya. Jadi section editor itu hanya hanya mengerjakan satu artikel saja yang diperintahkan, ya. Dia tidak bisa melihat keseluruhan, ya. Nah, kalau kita pilih jurnal editor, ya, dan jurnal manager, dia akan bisa lihat keseluruhan artikel yang masuk. Ini agak berbahaya kalau orang yang masih baru, ya. Jadi jangan milih itu, pilih aja section editor, ya. Dan bisa juga kalau disuruh jadi reviewer, ya. Reviewer. Jadi satu aja, section editor atau reviewer gitu. Nah, kita pilih sebagai section editor, ya. Nanti kalau orang itu dipilih sebagai reviewer, cukup ini saja yang diklik, ya.
Nah, sementara kita pilih Mas Sigit sebagai section editor, dan nanti kalau suatu saat pengen nulis di jurnal kita, walaupun itu dibatasi ya, jadi kalau aturan DOAJ, Directory Open Access Journal itu hanya 25% maksimal dalam satu edisi, penulis itu adalah editor atau reviewer ya. Nah, sebagai author dan juga reader, pembaca ya. Kita klik save ya. Kita klik save. Nah, ini sudah ya. Jadi kita cari Mas Sigit tadi. Sigit kita cari. Sudah ada belum? Nah, oke, sudah ada 2 ya. Sudah ada ini. Oke. Oke. Kemudian kita lanjut di bagaimana menuliskan ya. Menuliskan ini ya. Jadi menuliskan ini sudah ada listnya ya, list reviewer ya, list editor atau reviewer ini kebetulan reviewer ini sudah saya carikan, saya sisakan 1 untuk latihan ya. Jadi ini memang online markup HTML ya, jadi bagi pemula-pemula ya. Kalau kita menulis apa di sini, misalnya Faizal Isdianto, Scopus ID, misalnya 007 gitu. Nanti kita bisa bikin linknya di sini ya, ada linknya. Nah, nanti tak kasih contoh aja ya, contoh di sini aja ya. Oke, ini adalah Scopus ID dari Prof. Elias Gwenzi Konyana ya, Gwenzi Konyana. Saya masuk di tempat saya aja ya. Misalnya ini Scopus ID saya klik ya. Scopus ID saya ini ada 572 sampai terakhirnya 75 ya. Maka kita ambil bukan yang ini ya. Ini di blok ya, di copy, kemudian masuk ke Scopus. Ini saya klik sini ya. Paste, nah kemudian di enter aja ya. Profesor Elias Gwenzi Konyana. Nah ini Scopus ID-nya semua linknya kita kopas, kita masukkan sini ya. Kita klik yang gambar rantai ini ya. Nah ini paste, dan kita buka new window aja supaya tidak menimpa halaman yang sama. Nah ini linknya sudah jadi ya. Dan ORCID ID-nya ini, dan sudah saya cari di ORCID ID ini, Elias Gikonyana ini benar 221, belakangnya kita kopas aja, atau yang atas ini dikopas juga boleh ya. Dan di sini belakangnya 221 kan. Nah, pada angka ini kita klik ya. Kita klik, kita cari gambar rantai. Oke, ini URL-nya kita paste dan buka window baru ya. Oke, ini sudah ya. Ngeling-ngelingnya sudah semua ya. Ngeling-ngelingnya kelihatannya tidak ada yang ketinggalan ya. Ya, ada yang ketinggalan. Oke, ini kita tidak usah lihat ini yang sebelah kiri, yang kanan ini ya. Ini kita Ctrl A, kita copy ya. Nah, sekarang kita masuk di jurnal Christophilosophia. Saya diminta untuk membantu menata ya. Kita klik website. Kemudian kita masuk di static page ya. Static page ini kalau mau bikin baru, diklik ya. Kasih nama, misalnya apa? Misalnya retraction, and correction misalnya ya. Retraction, RNC misalnya. Nah ini kontennya ya. Kontennya nanti bisa diisi sendiri, sementara tak buatkan link ya. Enggak boleh pakai N ya. Correct misalnya gitu ya. Ini linknya ya. Klik ya. Kita klik, nah ini jadinya gini ya. Ini tadi retract and correct ya. Nah sekarang saya mau edit yang halaman reviewer ini, peer reviewers, edit ya. Saya klik. Ini sudah saya tatakan ya. Sudah saya tatakan. Ini saya klik ini ya. Jadi ingat-ingat ada gambar ini source code ya, kurung lebih diklik. Nah, ini kan Prof Tabita sebagainya, itu sudah saya letakkan di sini, Prof Tabita. Nah, ini yang Ctrl A, copy, kemudian masuk sini ya. Ini ditimpa aja enggak apa-apa, karena kan tambahan. Oke, klik, dan klik save. Nah, dan jangan lupa klik
save. Oke. Nah, kalau kita klik ya, peer reviewers-nya ini kita klik, nah seperti ini. Nah, gitu. Jadi coba yang Prof. Elias Konsi ya di Orchid ya, list editorial team. Nah, ini juga seperti ini. Nanti bisa ditambahkan dengan pertama masuk di HTML tag.net ini ya. Jadi natanya di sini ada link, ini kan bisa dibuat tebal ya, ada bold, ada italic, underline. Jadi ini sangat bagus kita menata di sebelah kiri, tapi kanan hasilnya nanti yang dikopas gitu ya. Oke, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.